Marcel, mereka tidak percaya Yesus. Yang mereka percaya itu adalah 2 Timotius 4 ayat 3. Itu yang mereka percaya. Yang dipercaya itu 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4, yang mereka suka tuh dongeng. Ayat 4-nya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Yang harus kita buat ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin, selesai. Yang mereka buat adalah cari guru-guru yang mengajarkan dongeng. Menurut kehendak. Menurut kehendak. Cari yang dongeng, itu yang diajarkan. Itu yang senang. Kumpul mereka punya guru-guru di situ, di satu room. Taruh paus bertato, Robo Patris taruh tanduk. Ini yang mereka suka dengar. Banyak tuh orang Katolik Indonesia suka. Kalau ada ribut di mana mereka ke sana. Tapi yang room yang mengajar, pengajaran, kitab suci pengajaran, mereka tidak suka. Kalau ada bertengkar, mereka pasti semua ke sana. Begitu ya? Om Ambrus. Jadi Yesus sendiri, barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Yohanes 11:25. Itu pun mereka tidak percaya. Yesus sendiri yang omong. Ambrus atau Marcel. Yohanes 11 ayat 25. Yesus sendiri yang ngomong. Sebentar, Romo. Saya kata dulu yang tadi. Berapa, Romo? Yohanes 11:25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini mereka tidak percaya. Nanti bagaimana? Mereka percaya yang Luther yang sudah mati. Tidak tahu Luther ada di mana, itu mereka percaya. Yang Yesus yang bilang saya adalah kebangkitan, mereka tidak percaya. Percaya orang yang tidak jelas memati seperti apa juga, tidak jelas. Mati dalam kebencian. Dia mati dalam kebencian ya teman-teman. Yang dia percaya. Dia lebih percaya kepada Martin Luther yang kerjasama dengan Pangeran Jerman. Yang Yesus yang bilang celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Itu mereka tidak ikut. Mungkin mereka memanfaatkan gini, Romo. ini jokes aja nih. Nih sekarang kita kumpulin hartanya dulu dari perpuluhan, nanti pada waktunya udah sakratul maut, saya bertobat dan dikembali lagi ke dalam Katolik. Bisa jadi. Justina nih request, saya tidak pernah lihat engkau request, engkau punya Justina dari tadi malam engkau mau naik tetapi engkau minta, di sini tidak muncul. Waktu mau jambak engkau juga di sana kabur, jadi akunmu ini susah dijambak juga. Di Justina, situ ada pilihan tamu. Ada pilihan tamu di situ, tinggal diklik aja. kalau kita omong kebenaran, mereka bilang kita penistaan agama. Makanya saya suka omong dengan Protestan karena kalian pakai kitab sucinya Katolik, setelah itu framing Katolik. Makanya kita harus luruskan. Kepunyaan kitab suci perjanjian baru bukan milik Protestan, Protestan belum lahir. Protestan lahir dari 1517. Jadi kitab yang sama ini kalian pakai untuk kepentingan kalian, yang dibawa keluar oleh Martin Luther dari perusahaannya, pabriknya Katolik, maka kami akan menggunakan yang kamu pakai tanpa otorisasi kami punya. Menjelaskan kepada kalian, pakai itu, surat ini dipakai itu seperti ini.
Karena Paulus menulis kepada Roma itu menulis kepada orang Kristen sejati yang ada di Roma, bukan kepada Protestan. Minta maaf saya omong begini, memang bukan penistaan, omong jelas. Tunjukkan kalau Paulus tulis, contohnya, Paulus tulis kepada Korintus 1:1, kepada semua yang dikuduskan di Korintus. Di mana pada saat itu Protestan ada? Contoh, kita pakai analisa konten. 1 Korintus 1 ayat 1. Kepada kalian yang ada di mana? 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Lanjut. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Oke. Tuhan mereka dan Tuhan kita. Mana ada orang kudus di Protestan? Kalau surat ini ditujukan kepada orang kudus yang ada di Korintus. Pertanyaan saya, Protestan siapa yang ada, pendeta siapa yang ada di Korintus pada saat itu, Marcel? Makanya ini bukan penistaan, makanya ini meluruskan kembali saudara-saudaraku Protestan, saudara dan saudariku Protestan, para pendeta. Tunjukkanlah satu ayat di mana ada Protestan di Roma, ada Protestan di Tesalonika, ketika Timotius uskup ditulis ada Protestan di sana. Tunjukkan. Kalau Protestan itu lahir setelah tahun 1517, di mana ada Protestan? Tidak. Jadi jangan pakai surat-surat yang ditujukan kepada gereja Katolik untuk kepentingan Protestantisme. Di mana surat yang ditujukan kepada Jerman? Tidak ada di sana. Di mana tujuan surat Calvin ditujukan kepada Calvin? Calvin bukan lagi guru agama atau apa? Calvin ini pengacara. Jadi kalau Katolik meluruskan dengan kitab suci, itu artinya supaya mau katakan saudaraku Protestan, para pendeta dan saudara-saudara Protestantisme, kamu pakai surat yang ditujukan kepada gereja Katolik di Roma, di Korintus, di Tesalonika, di Filipi. Itu gereja Katolik saat itu. Jadi kalau kamu pakai surat-surat itu, berarti kamu pakai surat yang ditulis oleh para rasul kepada gereja Kristen Katolik. Yang ini harus diluruskan kembali. Begitu. Tapi Pater, mereka ini Pater, tentang perpuluhan ini mereka pakai Matius 23:23 itu Pater, untuk membenarkan bahwa Yesus tidak pernah membatalkan perpuluhan itu. Engkau baca, tetapi persepuluhan untuk apa? Untuk keadilan, untuk belas kasih. Itu engkau baca. Itu yang mereka tidak buat. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Belas kasih yang persepuluhan dipakai untuk belas kasih. Karena itu Yesus omong tentang di manakah engkau ketika saya lapar, haus dan semuanya itu. Makanya Yesus selaras dengan persepuluhan yang digunakan di dalam perjanjian lama, yaitu untuk janda, anak yatim piatu dan orang asing. Makanya dia menekankan kata belas kasih. Tetapi di surat Ibrani, persepuluhan itu bukan lagi diberikan kepada Imam Lewi, melainkan Imam Melkisedek. Engkau baca dulu, Ibrani 7 ayat 1. Persepuluhannya Abraham diberikan kepada siapa? Kepada Lewi atau kepada Melkisedek? Ibrani 7 ayat 1 ya Ram? 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali
dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek. Cukup. Marcel cukup. Ayat angka keempatnya. Siapa tak? Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Oke, Marcel, diberikan kepada imam apa? Melkisedek. Melkisedek. Sekarang ayat 11 dan 12. Imamat Harun diubah jadi Melkisedek atau tidak? Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Bayangkan, imamat berubah dari Harun ke Melkisedek. artinya persepuluhan pula diubah dari Lewi Harun ke Melkisedek, Imam Melkisedek. sejak kapan pendeta yang bukan keturunan ritus Melkisedek menerima persepuluhan? Sejak kapan? Romo, berarti yang Matius 23:23 tadi itu masih ritus Harun ya? Masih ritus Harun. Oke. Ketika Yesus mengubah dalam pengertian Ibrani, surat Ibrani, dia mengubah ritus Harun ke ritus Melkisedek, maka sekarang yang berhak secara biblis teologis adalah imam-imam dari ritus Melkisedek. Melkisedek. Gimana bilang pendeta? Pendeta dari ritus mana nih? Karena di sana tidak ada imamat. Nah, mereka tidak sampai ke yang Ibrani itu, makanya mereka mungkin mereka tahu, tapi ya begitulah Pak. Tidak akan sentuh, mereka cemas menyentuh. Ya tadi itu Dan imamat itu sampai mati, sampai selama-lamanya. Ayat 21-nya, Marcel. Siapa tahu. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Haleluya. ritus Melkisedek. Hai, engkau jangan panas dengan perpuluhan kan. Tidak Pak. Tapi kalau ada satu pendeta yang pakai persepuluhan dan naik ke sini menjelaskan persepuluhan di sana dengan kitab suci, pendasaran biblis, persepuluhan ada di sana karena ini, silakan dah, sampai saja tuh. nanti saja Romo pas sudah mau di sakratul maut baru tobat kembali. Tapi itu harus seperti Sakeus bilang, 4 kali lipat saya akan mengembalikannya. Tetapi Sakeus bukan makan dari persepuluhan. Iya. Dia kan Pajak. keuangan. Ini panggilan untuk semua yang korup-korup. Tolong kau, kamu jangan korup lalu kau bawa ke gereja lagi. Ya, para pendeta dengar itu ya. Yulita, berarti ikut acara cuma cari kenyang perut aja. Untuk saya tidak mengerti. Oh ya, ada yang mengajar untuk urusan perut. Roma 16, 17, 18. Astaga. Mereka tidak repot lagi. Mereka tidak repot dengan kebenaran. Mereka hanya pikir ajar ini untuk sepung perut. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Tahan dulu, Marcel. Yesus tidak pernah ajarkan sola, mereka pasang sola. Yesus bilang, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Mereka bilang tantang tidak, mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Yesus bilang Ekaristi dalam pengertian benar-benar sungguh-sungguh dagingku. Mereka bilang simbol. Yesus bilang kepada Petrus, Yohanes 21:15, gembalakanlah domba-dombaku.
kawanannya Kristus digembalakan oleh Petrus, mereka bilang tidak. Tidak. Jadi, oke, baca nih. Melanggar semua, bertentangan semua dengan pengajaran yang telah kalian terima. Baca kembali. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Menimbulkan perpecahan, tahan dulu. Betul, Pak Teh. Perpecahan tidak perpecahan, teman-teman lihat sendiri. Om Jeff bilang di Manado berapa yang ada di sana. Kita lihat saja di samping kiri kanan rumah ada berapa. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Ya godaan saya protes dia. Helen White protes ke William Miller, dirikan Adventist Hari ke-7. Pokoknya baku protes. Calvin protes ke Luther, Zwingli protes ke Luther. Makanya Luther bilang saya lebih memilih untuk minum darah Kristus dengan paus daripada minum anggur simbol dengan Zwingli. Bayangkan, protes baku protes yang seperti itu. Jadi mereka itu protes ke siapa, Mo? Ya, Iya, mereka protes ke siapa? protes Yang ke protes Zwingli. resmi kan Martin Luther. Nah, Protestan ini protesnya ke siapa? macamnya baku protes itu antara mereka. Baku protes. Mereka protes solah. Ya, protes antara mereka baku protes. Ini belum selesai ayatnya. Oke, menimbulkan perpecahan. Lalu Sebab- lanjut, Marcel. Sebab itu hindarilah mereka. Hindari Katolik masuk room-room seperti itu. Hindarilah mereka yang putar balikan semua ajaran Kristus. Kenapa? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ngeri, Banyak orang yang Saudara. mencari Kristus dengan tulus hatinya, tetapi korban Penipuan. penipuan. Karena itu, jangan cari guru masing-masing. Jangan buat guru masing-masing. Baca kembali 2 Timotius 4 ayat 3. Jangan cari guru masing-masing. 2 Timotius 4 ayat 3 ya, Pak. Siap. Akhir-akhir ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia... 2 Timotius 4 ayat 3. Oh, 2 Timotius 4 ayat 3, sorry. Oh iya. 4 ayat 3, oke. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Karena itu Katolik lebih suka pergi ke Edis TV, pergi ke kelompok MKD, pergi ke sini untuk MBM. puaskan. Oh enak ya, enak telinga mereka. Dongeng-dongeng. Ayat 4-nya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya lagi bagi dongeng. Astaga naga. Dongeng, paus itu bertaktor. Dongeng bahwa Roma itu punya kekayaan. Dongeng ini, dongeng itu. Yang selamatkan mereka tuh dongeng. Tetapi Katolik, ayat 5, jangan kau lupakan pemberitaan Injil yang benar. Menderita, dicaci maki, dicela karena pemberitaan Injil yang benar. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Oke, mereka percaya dongeng. Ada pendeta yang kasih patah rantai itu namanya siapa? Dongeng. Mereka percaya dongeng. Ada pendeta yang bilang dia sudah naik turun surga. Dongeng. Dongeng. Itu mereka percaya. Dongeng-dongeng seperti itu. Mereka bilang persepuluhan adalah jembatan apa ya? Investasi masuk surga. Dongeng. Kita tidak pernah bilang persepuluhan adalah investasi masuk surga. Membuka tabir surga, pintu surga. Di mana membuka tabir surga? Itu Membuka persepuluhan. langit-langit. Kau mencuri daripadaku. Kenapa? Itu untuk orang miskin, untuk janda, anak yatim piatu. Makanya di dalam Malaikat 3, 5 selanjutnya bilang dari 7 sampai 10. Mereka baca setelah 10.
Tabir, nanti aku akan membukakan tabir-tabir. Kenapa kamu curi dari orang kecil? Kenapa persepuluhan untuk ajanda, untuk yatim piatu, untuk orang asing, dan untuk orang Lewi yang tidak punya hak tanah di dalam teritori Israel. Yang itu yang Tuhan bilang, setiap kali melakukan yang untuk kecil, kamu melakukan untuk aku. Ketika persepuluhan tidak dipakai untuk orang kecil seperti ini, kamu mencuri dari saya. Betul, betul. Ngeri-ngeri sudah. Begitu. Dongeng pendeta kesepatan rantai. Di mana ada rasul yang kesepatan rantai? Di mana Yesus bilang pergilah dan patahkan rantai di KKR? Tidak ada. Terbang. Yesus bilang pergilah wartakanlah ke segala bangsa. Tidak wartakanlah bahwa engkau sudah naik turun surga. Udah apa dari mana? Petrus dia tidak turun naik surga. Paulus dia tidak turun naik surga. Apalagi engkau yang berakhir kemarin naik turun surga. Mana? Tapi Yesus ini kau setir naik bus ini, naik angkot Oasi di Bekasi untuk sampai ke surga kan? Aduh. Mereka pakai kerubim. Ingat itu. Ada pendeta yang bilang dia naik turun surga tuh? Siapa itu pendeta yang nama? Sebut nama tidak. Mereka nggak sampai dalam pater karena kan kuncinya yang pegang Petrus. Itu jadi soal lagi. Yesus bilang saya tidak kenal kau nih. Kau pergi dari sini. Bikin malu-malu saya mau naik sampai di sini yang pegang kunci saya. Ini Jackson boleh kasih panas. Jackson sendirian naik. Oh, Philip Mantova ya, yang sulap, main sulap itu. Oh iya. Yang Mungkin itu. surga juga butuh orang yang tukang sulap di sana mungkin ya, saya tidak tahu ya. Jas bisa kasih tumbang orang. Oh iya, di sini ada juga. Tidak tahu. Ada Jas. yang dia buka pakai semua, dia pakai dia punya buka jas dan dia begini semua orang tumbang. Ada. Benar. Ada yang pakai pedang. Ada satu yang ular itu dia bilang ular totok dia harus bawa ke rumah sakit. Benar. Ada yang main-main bola ini macam Ronaldo. Saya bilang sejak kapan Tuhan bilang pergilah batakanlah dengan bola. Itu pater Santo Nikolas kan pernah tempeleng si Arius di bumi itu. Nanti kalau Philip tuh masuk surga ditempeleng lagi sama Santo Nikolas. Tapi siapa yang tempeleng? Yudas kah? Atau siapa? Kau mau kemana? Ke sini kita teman-teman ini di sini saja. Daripada kau ke sana. Aduh, jas model apa itu bisa? Benar. Ada yang mereka buat permainan kitab suci, taruh kitab suci. Setiap orang mau dekat kitab suci ini jatuh, terbanting. Saya bilang, kapan saya bilang, ini kitab suci kok jatuh saya sudah tidak tuh. Ini Marcel bicara ketawa ini. Tidak maksudnya. Lucu betul Pak. Maksudnya buat yang sopan-sopan tuh gak jangan aneh. Makin Ya ngeri-ngeri. kita doakan. Oh ya, Sofi dengan anaknya lagi di rumah sakit ya. Kita doakan. Oh, kasihan. Tapi saya pernah nonton, mungkin teman-teman di sini tahu film The Simpsons yang sering menjadi ramalan itu. Oh ya, Nah, di yang situ mana pernah- yang kasih patah itu, yang buta tuh kan, yang terakhir ini. Nah, ini yang lucu, ada suatu adegan itu ibunya itu datang ke surganya Protestan dan surga Katolik. Astaga naga. Oh, begitu sampai semacam begitu juga ya. Dan tebak, Yesusnya ada di surga Katolik. Sampai difilmkan ya begitu ya. Ini saya share di ini. Orang buat filmnya aneh-aneh juga orang buat film. Itu Nah, di YouTube dicari aja The Simpsons Protestant Heaven versus Catholic Heaven. Ya, Sofi naiklah. sutradaranya itu Katolik garis keras itu. Yesusnya lagi dilempar-lempar gitu sama Bart dan Homer. Waduh. Iya, Ambrose. Iya, Passion of Christ itu Ya. itu siapa yang menjadi sutradara utama? Mel Gibson. Tahu nggak Mel Gibson itu siapa? Siapa Romo?
Mel Gibson itu Katolik radikal. Hmm. Ya. Bapaknya mantan frater SPD di Amerika. Iya. Iya betul. Makanya yang Protestan yang pakai film Mel Gibson tuh itu nonton Katolik punya film. Telinga yang The Simpsons ya. Astaga, naga. Iya. Di Mel chat. Gibson tuh Katolik tulen Mel Gibson Katolik tulen. Penelitian nanti kita dengar dia punya nanti dia film yang kebangkitan ini, resurrection nanti. Itu penelitian. Bagus sekali. Bapaknya mantan frater SPD. Bapaknya Mel Gibson. Oke, mungkin ada pendeta-pendeta yang mau naik. Ya teman-teman Protestan silakan. Bukan di sini bukan ini omong jelek atau apa hanya kesian praktik-praktik yang kalian buat itu kan, yang mencoreng sebenarnya hal-hal dalam kekristenan. Kekristenan. Betul Pater, tak perlu merendahkan sesuatu hal yang sudah rendah kan? Iya. Jason soalnya panas-panas ini Jason. Ini belum suruh Bruder baca ini kisah 19. Jangan nanti aja itu, nanti malam aja itu. Berbahaya itu Jackson. Ya, saya Tapi- tuh rindu Dispro itu. Saya naik ke sini. Oh iya. Kalau Dispro, Om Bistro. Dispro ada kangko di sini bergetayangan naiklah. Atau Oni Romo RM Oni Kase yang tukang framing naiklah di sinilah. Jangan nanya naik di room ini pewarta Katolik yang lain naik di sinilah, di sini santai saja sebenarnya. Tapi naik dengan data biblis saya jangan naik yang pakai framing tidak bisa. Yang penting jangan pendeta yang dia bilang tidak suka tidak perlu Alkitab lagi tuh. Yang mabuk itu. Oh, ada Yang satu. mabuk itu ya. Tapi Romo, yang film Passion of the Christ itu yang kasihan aktornya kan. Sebelum dia syuting diajak ngobrol dulu sama Mel Gibson. Kalau karir Iya. dia bakal berakhir. Karena kan di Hollywood itu banyak Oh, iya. Yahudinya. Betul. Tetapi Mel Gibson Tetapi- jadi apa? Iya, tetapi Setelah itu itu tidak the Passion of Christ itu dia tidak masuk pikir ini film paling buruk. Apa yang terjadi? Dan aktornya sempat kesambar petir itu. Hidup lagi. luar biasa. Luar Pas biasa. lagi di atas salib kesambar petir. Beneran. Bayangkan. Shootingnya tuh. Wow. Jadi siapa yang request yang putus rantai nih? Mana yang Aduh, cukup, jangan request kasih yang panas. putus rantai dulu. Jangan kasih panas lagi. Yang kasih panas, request yang putus rantai ini kalian ini hancur. Tidak, masalah sudah terlalu lama Katolik diam. Itu sudah. Mereka Kalau mereka perusak Kita pakai kita kekristenan punya itu. hak menjawab, kita dituduh apa? Ngomong jelek. Nama baik. Makanya saya komenin aja, kok Romo yang kasusnya Romo Patris, kok Romo ngomong kayak begini, mana kasihnya? Saya kasih aja Wahyu. Kau ku kasih, kau ku hajar. Betul. Wahyu 3:19 ayat. Tidak, maksudnya sudah terlalu lama lah sebenarnya. Terlalu tabah sih Katolik, jadi Katolik terlalu tabah. Makanya sebelum kritik Katolik, kritik kalian punya pendeta-pendeta dulu sebenarnya. Karena akarnya dari sana. Ketika Katolik selalu di framing, ya sudah, kita hak jawab kita punya dipakai, kita dituduh tidak toleran, kita tidak. Pater, ada yang typing di bawah. Yuk. Romo, bagaimana dengan Proti di Afrika?
Entah maksudnya apa. Oh iya, Itu Om viral kan, Betul, kalau di Afrika tuh kan pendetanya lucu-lucu tuh Iya. atraksinya mereka. Lucu, atraksinya lucu-lucu. Yang tadi yang pakai Ah, sandal ah, jepit, sulap. sepatu Ah, panjang, sulap-sulap kursi, begitu. menari di kursi begini nih, angkat-angkat kursi begitu. Sampai satu saat mereka itu sampai ada pendetanya yang dikejar-kejar karena mau disalib. Akhirnya lari ke kantor polisi. Ah ya, pendeta lari karena mau disalib mau bangkit kembali. Di Afrika kan yang praktek yang dia pendeta membangkitkan orang mati kan, yang tipuan itu, Iya. yang kasih masuk di peti mati. Teman-teman, minta maaf, saya buat penelitian 2017, Dewi. masuk sampai dengan teknik untuk jatuh ya, dilatih. Jatuhnya bagaimana, bangunnya bagaimana, dibantu bagaimana. Itu dilatih secara fisik. William. Oh ya, Salve Romo lagi di rumah pendeta. Bagus kalau ada pendeta di situ. Oke, silakan. William, ada 1-2 hal, silakan William. Kalau ada Bapak pendeta di situ juga silakan. William Joshua. William suaranya nggak keluar, William. Ah, dia sudah naik. Sudah, tapi suaranya nggak keluar. Halo Ini William. Romo, ini pernah diskusi dengan saya dari Protestan bareng sama Coach Charles. Jadi kami menjelaskan tentang purgatori, tentang kitab Wahyu, dan kami sarankan untuk kemudian itu datang ke roomnya Romo. Jadi dia datang sekarang mungkin. Oke, kita sambut dengan baik. Salam. Tidak, William sudah beberapa kali. William sudah iya, berapa kali betul, di sini? betul. Betul, Sudah berapa kali di sini? Sudah beberapa kali dengan saya di sini. William, cek sound, coba cek sound. Halo. Suaramu nggak? Selamat malam. Ini keluar. Ya, Malam. ya, Joshua, Lagi- silakan. lagi- William, mantap. Lagi di luar ini, jadi untuk sementara menyimak dulu, nanti aku Oke, ada Kalau titik misalnya atau ada titipan pertanyaan, aku pertanyaan, mau silakan, tanya lagi. William. ada sih sebenarnya kemarin itu yang menyangkut keselamatan itu ya Romo. Nah, Mungkin pandangan aku pernah nanya ke dia mengenai keselamatan itu. Jadi mungkin ini nanti dikoreksi lagi ya, mungkin ada yang salah. Jadi kayak keselamatan itu, jadi kayak macam yang kita terima itu dari Tuhan itu bukan karena kita usaha, tapi memang pure dari Tuhan yang kasih buat kita. Jadi setelah kita terima baru perbuatan baik itu menyusul. Nah, jadi untuk menerima dari Tuhan itu memang bukan kita manusia yang mengusahakan gitu, Romo. Itu kemarin aku diskusi dengan beliau. Jadi ketika kita diselamatkan baru kita mengerjakan keselamatan itu, kita dengan kasih gitu. Nah, gimana ya menurut Romo, gimana? Ya berarti kayak yang kalau pertama Paulus kan, jadi kayak Paulus bilang kamu diselamatkan bukan karena hasil usahamu gitu kan. Jadi kayak ya, macam sebelum saya kita lihat. Oke. Mereka pakai Efesus 2 ayat 89. Jangan dulu turun. Jangan dulu. Newton. Pakai ayat ini, tetapi lupa baca ayat 10-nya. Marcel, silakan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. William, ayat 10 tidak bisa dihilangkan. Pendeta pakai ayat 89, tetapi Ya, dia betul, lupa betul, kamu. ayat 10-nya. Jangan dipotong. Mati-mati. Dipotong. Karena kalau itu kita lihat kembali kata iman di dalam akar Ibrani, emunah. Emunah adalah sesuatu yang aktif selalu. Bukan pasif, William. Jadi emunah di sini dalam evolusi bahasa, emunah ini akan sampai kepada juga bahasa Arab, bahasa Indonesia, aman, amin, dan iman. Jadi iman itu punya iman, amin, dan aman, punya akar satu yang sama, yaitu emunah. Berarti sekarang kita tanya, kalau iman punya akar emunah, aman punya akar emunah, amin punya akar emunah. Kalau begitu, setiap kali kami mengakhiri doa dengan kata selama-lamanya, amin. Amin.
pendeta beberapa, amin haleluya, tapi tidak mengerti kata amin itu apa. Itu akarnya emunah. Emunah di dalam Ibrani artinya iman. Emunah artinya dasar yang kuat, badas yang perkasa, akar yang kuat, kebenaran, sesuatu yang pasti. Untuk supaya jadi akar yang kuat, jadi wadas yang perkasa, jadi rumah yang kuat, engkau harus pasang fondasinya. Tetapi fondasi itu tidak kelihatan, William. Apakah engkau pernah melihat batu yang tersusun di dalam sebuah apartemen? Dasarnya? Tidak lihat, Bro. Itulah makna iman, sesuatu yang ada di dalam yang memberikan kekuatan. Engkau pernah melihat akar dari pohon beringin yang untuk menguatkan pohon. Engkau pernah melihat akar yang ada di bawah kerjanya? Tidak. Lalu orang bilang, "Wih, buah arah ini bagus. Wih, buah apel ini enak. Buah mangga itu enak." Orang pernah mengatakan, "Wih, semuanya kerja akar." Pernah katakan seperti itu? Tidak pernah. Mereka lupa. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena itu Yesus membandingkan, komparasinya bagus tentang jadilah garam dan jadilah Terang. Engkau mengerti apa itu jadi garam? Nah, saya langsung contoh kecil. William, Yesus buat omong tentang iman dan perbuatan dalam konsep dua hal penting, garam dan terang. Jadilah garam dan jadilah Terang. terang. Contoh kecil, William, apa rasa makanan ketika tidak ditaruh garam? Rasanya hambar. Rasanya hambar. Setelah itu engkau taruh garam di dalam makanan, apa rasanya? Sesuai dengan porsinya. Ada cita rasa ya. Ada cita. Lalu engkau akan mengatakan seperti ini. Ini baru makanan atau ini baru garam? Halo. Ini baru makanan. Itu makanan. Ini baru makanan. Engkau tidak pernah mengatakan ini baru garam. Ya, betul. Sedangkan yang memberi rasa apa? Garam atau tidak? Garam. Ini yang Yesus maksudkan. Jadi garam, memberi rasa tanpa harus disebutkan. Matius 5, 13, 16. Setelah Yesus mengatakan berbahagialah, 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 berbahagialah. Berbahagialah itu aktif. Berbahagialah jadi kudus. Kita baca 1-2 contoh. 1 sampai 10 itu namanya kanon di dalam kanon. Matius 5, 1 sampai 10. Contohnya, Matius 1. Jeff, Marcel atau Marcel. Matius 1. Silakan Bro Dan. Ketika Atau Jackson, Yesus terserah. melihat orang Matius banyak itu, 5 ayat 1. 5 ayat 1. ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Lanjut. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah Lanjut. orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang..." William, kita sudah masuk perbuatan atau tidak di sini? Lembut Lemah lembut, dan semuanya. perbuatan. Perbuatan. Oke. 4. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. William, seperti engkau. Lanjut. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. William, murah hati perbuatan atau tidak? Perbuatan. Oke, kita lanjut. Mana berbahagialah orang yang beriman di sini? Saya mau ketemukan itu. Oke, lanjut. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oke, dari ayat yang berbahagia kerajaan Allah yang ayat 3, 2, 3 tadi ditutup dengan
kerajaan Allah di ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Teman-teman, ini yang namanya dalam hermeneutik, penafsiran, kanon di dalam kanon. Matius membuka dalam khotbah di bukit dengan kerajaan Allah, ditutup pengkanonan tentang kerajaan Allah di ayat 10. Maaf, kalau berat ya. Itu. Jadi kanon di dalam kanon, dalam struktur penafsiran. Oh, hati-hati ya. Ayat ini ditutup di mana nih? Tentang kerajaan Allah. Oke, sekarang ayat 11 sudah berubah. Bukan lagi kerajaan Allah, bukan tentang bagaimana berbuat supaya masuk kerajaan Allah, tapi ayat 11 berubah. Di luar kanon ditutup di ayat 10 tentang kerajaan Allah, yang semua yang dilakukan di atas untuk kerajaan Allah, termasuk kebenaran. Sekarang ayat 11 dia berubah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, sekarang ayat 13 dia masuk ke dalam jadilah garam dan jadilah terang. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Oke. Demikian. Hati-hati teman-teman. Sebentar. Nanti bisa tuh ayat 16 ditutup tapi bisa sana. Oke. Jadi William, sekarang engkau harus memahami dua konsep tentang masuk kerajaan Allah dan konsep di dalam dunia ini kamu akan dilihat, kamu akan dikejar, kamu akan dipersekusi karena namaku dan semuanya itu. Jadi soal kebenaran dan lain sebagainya. Sekarang untuk masuk kepada kebenaran, engkau harus masuk kepada pengajaran, William. Bagaimana kebenaran itu datang kepada engkau? Dengan cara seperti apa, William? Gimana, Romo? Bagaimana kebenaran itu datang kepada engkau kalau engkau tidak mencari? Iya, benar. Mencari dan mendengarkan ya. Iya, itu karena itu penting sekali. Paulus bilang iman itu tumbuh dari Pendengaran. Mendengarkan. ingat itu. Iman itu tumbuh dari Pendengaran. dan pendengaran firman. itu karena ada yang mengajarkannya. Karena itu hati-hati. Iman ini akan tumbuh dari pengajaran yang benar. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4:16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Apa yang akan terjadi jika ikan asin itu tidak ditaruh garam, William? Tidak ada rasa. Tawar. Apa Tawar, yang hambar. terjadi? Rusak. Ikan yang tidak ditaruh garam akan rusak. Kalau ikan kering atau ikan asin itu. Daging ditaruh yang pada saat itu tidak ada mesin pendingin. Cara mengawetkannya dengan apa, William? Ditaruh garam. Lalu orang yang makan daging itu akan mengatakan, ini baru garam atau ini baru daging? Ini baru daging. Iman itu memberi rasa, tapi tidak pernah disebutkan. Iman itu seperti batu. Dirikanlah rumahmu di atas badas, batu yang perkasa. Orang akan mengagumi rumahmu, tetapi orang tidak akan mengagumi batu yang kau taruh sebagai fondasi itu penting sekali. Iman itu seperti akar yang bekerja di dalam diamnya sebuah pohon
untuk menghasilkan buah yang banyak. Yang tentang garam dan iman ini engkau sudah mengerti komparasi Yesus punya? Ya, mengerti itu. Sekarang engkau harus lihat bagaimana dengan perbuatan, oke? Yesus tadi bilang garam itu menghasilkan perbuatan, atau Yesus bilang tadi bilang jadilah garam dan jadilah terang. Dia omong apa tadi? Garam itu menghasilkan terang atau tidak? William, garam itu menghasilkan terang atau Yesus bilang garam dan terang? Garam dan terang. Oke, makanya pendeta bilang, kalau logikanya pendeta artinya garam itu menghasilkan terang. Engkau bisa mengerti, William? Karena iman menghasilkan perbuatan. Hati-hati, iman menghasilkan perbuatan. Kenapa? Setan pun percaya, tetapi perbuatannya tidak. Kalau begitu bagaimana dengan imannya setan? Yakobus, kita sanding dulu. Yakobus 2 ayat 19. Nanti engkau akan menjawab, tanya pendeta. Pendeta, setan juga percaya. Kalau tadi iman, percaya itu menghasilkan perbuatan. Bagaimana dengan setan yang percaya? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. William, apa yang membedakan imannya setan dengan imannya kita? Setan menyesatkan, terus menyesatkan. Setan menyesatkan. Ya, perbedaan ada di perbuatan. Perbuatan. Ya. Kalau bilang iman itu menghasilkan perbuatan baik, bagaimana dengan setan yang percaya ini? Dan dia gemetar di hadapan Allah, percaya dan gemetar di hadapan Allah. Karena itu iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Marcel, ayat 29-nya, 26-nya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Roh itu memberikan hidup dari dalam, William, seperti iman. Oke? Dan perbuatanmu itu adalah cahaya. Dijelaskan oleh Yesaya 48 dari ayat 7 selanjutnya. Yesaya bilang, kalau kamu melakukannya itu yang kecil ini, kalau kamu membagikan roti untuk yang membutuhkannya dan menerima seseorang asing di dalam rumahmu, kamu akan menjadi terang. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu. Yesaya 48 ayat 7. Oh, sorry. 48 ayat 7. Oke. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya, Yesaya ya? Ya, betul. Yesaya betul. Itu ayat 7 ya? Ya, betul. Ya, ayat 7 betul. Yesaya 48. Seharusnya 58 tidak. Coba 58 ayat 7. Oh ya, 58. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Lanjut. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam kegelapan, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. William? William. Beda dengan garam. Garam dan terang.
iman dan perbuatan. Karena itu, Yesus mengutip Yesaya ini, makanya cahaya tadi ada di dalam perbuatan. Cahaya itu ada di mana? Perbuatan. Jika kamu melakukannya untuk janda, untuk orang miskin, maka terangmu akan Bersinar. Matius 25 ayat 34 selanjutnya sampai 40 diambil dari sini. Penggenapan Yesaya. Siapa tahu. Jadi terang adalah dalam perbuatanmu. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Sebab Maaf ya teman-teman, tadi William type bahwa dia ada di rumahnya pendeta tadi. Saya sempat baca. Oke, lanjut. Mungkin pendeta suruh dia turun. Oke. sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 40 langsung. Siapa tahu. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Karena itu hanya iman yang dikerjakan oleh Oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Tadi saya sempat baca bahwa dia di rumahnya Bapak Pendeta tadi. Siapa tahu. Makanya saya pancing, kalau begitu mungkin ada sesuatu yang dia pertentang ini, mungkin William langsung terpental karena itu. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Tanpa kasih, bagaimana itu iman bisa dikerjakan? Tidak bisa. Hanya iman yang dikerjakan oleh Kasih. kasih. Kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat 4 selanjutnya. Ada, di situ ada 14 kesempurnaan definisi kasih menurut Santo Paulus. Ingat, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Kasih itu apa? 1 Korintus 13 Kasih. ayat 4 sampai dengan 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Definisi kasih sudah. Ada 17, ada 14 item. Kesempurnaan 7 tambah 7 dalam pengertian itu. Karena itu, kasih ini yang menggerakkan iman. Karena itu, hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Ayat 13, siapa yang lebih besar? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat 2, walaupun aku mempunyai iman yang sempurna untuk pindahkan gunung, Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. jadi Dengar bagaimana di sini? Pak Pendeta? Tadi, ya William,
Jangan marah ya, walaupun engkau ada tadi, saya bilang ada di rumahnya pendeta. Salam untuk pendeta ya, ajar baik-baik. Hilangkan kasih, iman mati. Ya. Kasihan kan? Itulah. Itulah ya teman-teman. Oke, ini ada Alfred ya. Waduh, sudah 88 kita kalah sudah kalau itu. Masih 1-0. Nah. Masih 1-0. Menit 88. Aduh. Kalau makanannya lebih kepada yang lemak-lemak semua non-sus. Bermain di Indonesia. Ini sama-sama nasi, Mo. Vietnam sama-sama nasi makannya. Begitu ya disiplinnya nih. Tuh, separah. Berarti bisa nonton. Lanjut pewartaan. Saya itu tidak mungkin lagi bisa sampai menit terakhir. Nanti kalau satu-satu baru kalian memberitahu ya. Kita sapa Ibu Hana ya. Halo. Tidak. Hana sudah dari tadi. Pak Hana. Mereka ada di Bali mereka. Pak Alfred ya. Alfred. Halo. Pak Alfred. Oh ya, Sapa. rugi tadi si William sudah turun ya. Tadi dia sempat tahu bahwa dia di rumahnya pendeta, saya sempat baca. Ya, halo, Salve Romo. Yo, Salve. Alfred. Iya. Bang Alfred Saya dari mana? saya cuma mendengar saya dulu ini. Oh, Sejak kapan Protestan disebut Kristen? Saya Protes- tidak tahu. Bang Alfred, Protestan atau Katolik? Katolik dari Sulawesi, Sulawesi Barat. Enggak. Atau ada yang Oke, ada satu room kosong nih yang dibawa atau Jackson, katekis, teman-teman mau omong silakan. Ya, kalau dari saya seperti yang disampaikan oleh Santo Ignatius ya. Cinta dan kasih itu tidak hanya tinggal dalam perkataan, tetapi dibuahkan melalui tindakan dan perbuatan. Itu kata Santo Ignatius. Saya selalu ingat pengalamannya Teresa dari Kalkuta ketika mereka pergi misa, mau terima tubuh Kristus, lalu ketemu yang mau mati, sekarat di jalan. Lalu mereka urus yang sekarat. Hari itu mereka tidak bisa. Lalu ketika pulang, Santa Teresa dari Kalkuta bilang begini, kita tadi mau terima tubuh Kristus di misa, tetapi kita tidak pernah bisa menutup mata dari tubuh Kristus yang nyata di jalanan. Luar biasa. Ingat itu. Ingat itu Protestantisme dengan ajaran kalian. Kalau makanya itu sebenarnya refleksi dari orang Samaria yang baik hati kan. Yang imam ini dan Levi mereka pergi melayani, tetapi mereka tidak menyentuh. Lebih kepada peraturan manusia, jadi mereka tidak bisa menyentuh hukum darah. Tetapi ketika orang Samaria yang tidak ada hubungan dengan keyahudian karena dianggap orang Israel kelas 2 Samaria, dia membantu. Saya pikir ini penting juga ya saudara dan saudariku. Refleksinya Santa Teresa dari Kalkuta hebat banget. Kita mau pergi terima tubuh Kristus, tetapi kita tidak pernah bisa menutup mata terhadap tubuh Kristus yang nyata yang kita temui di jalanan. Siapa aku? Iya, kamu bertanya karena memang kamu kan tidak pasti. Oke, katekis, silakan Om Jeff, Ambrose, Alfred, Ian Bowo. Ya, Ada yang Romo, ingin naik, silakan. saya mau tanya sedikit nih, Romo. Di ayat ya, terakhir ini, sebentar ya. Ada yang mau turun 1-2 supaya ada yang lagi minta naik tadi. Om Hana. Baik Romo, saya pamit turun. Oh ya, kita ketemu lagi Om Hana kalau ada pertanyaan dari Siap. Ibu, silakan dicatat ya. Salve, Terima kasih Om Hana. Romo. Sampai Ibu orang jadi pendiam terus, tidak bisa Kak. Salve Romo. Ya, Om Hana, nanti. Oh ya, ada yang sudah naik. Oh, kalau tidak sudah jam sudah naik. Oke, silakan. Ada yang minta lagi? Oh ya, Putri Teresa. Saya turunkan Om Hana ya.
Bu Hana, maaf. Yang protes Kisah tentang Santa Teresia ini sama seperti peristiwa di mana Yesus itu menyembuhkan orang sakit ya Pak Ter ya, di hari Sabat ya. Di Hari Matius Sabat. 12. Itu kan Yesus berkata seperti ini ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Katanya kayak gitu. Bukankah Orang-orang manusia jauh lebih berharga daripada domba? Silakan Pak Ter. Hukum Sabat tidak boleh menyembuhkan orang hari Sabat. Kalau domba jatuh tidak boleh angkat dan semuanya. Salve, selamat malam. Bolehkah bertanya ke Bang? Betul, Romo. Oh, silakan. Saya ini kan, saya juga dari Katolik toh. Ah, Cuma dalam rumah kan, cuma saya yang Katolik. Bapak Mama Protestan. Adik juga Protestan. Cuma saya sendiri yang Katolik. ini Papua kan? Ambon. Itu bagaimana ya? boleh? Ya. Pertanyaan bagaimana kalau saya sendiri Katolik? Itu tidak masalah ya kalau Jadi garam dan terang. orang tua aku Protestan, saya yang Katolik sendiri. Engkau harus tunjukkan kau Katolik dalam iman dan perbuatan, oke? Oh iya. Kadang engkau dimusuhi, tidak? Engkau dilihat mati, dilihat begitu dari Katolik, tidak? Tidak sih, Romo. Ya, kalau kau jadi Katolik tapi pemabuk, perokok, tukang premi, ini jadi persoalan. Tapi Pater, menarik itu Pater. Bisa digali pengalamannya. Oke. Ingat bahwa imanmu itu yang menjadi pendasaran penting di sini. Dalam pengertian ini, apa yang Paulus ingin supaya engkau ikut. Kekristenan sejati harus ikut teladannya Paulus. 2 Timotius 3 ayat 10. Apa yang harus kita ikuti? Siapa? Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirian imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita, penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, dan di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Oke, Jackson. 2 Timotius yang sama 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmah kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Oke, Jackson. Ayat 14 ya, kepada Uskup Timotius dibilang jangan lupa iman yang lahir yang ada di kamu itu karena orang lain telah mengajarkan itu kepadamu. Yang ini kita namakan iman warisan. Ian Bowo, kenapa engkau tadi Katolik? Ya, saya Katolik, saya dalam rumah sendiri. Ya, sejak kapan? Sejak kapan kau jadi Katolik? Dari lahir sudah, Romo. Cuma kan saya ikut nenek. Siapa yang mengajarkan itu kepadamu? Nah, maksudnya orang tua Katolik, toh? Itu kalau bapak mama Protestan. Cuma kayak saya kan ikut nenek. Oh, nenek. Dari Ya, nenek? ya. Ingat bahwa siapa yang mengajarkan iman Katolik kepadamu? Itu nenek. Nenek. Tadi ayat mengatakan, Jackson kembali. Ayat 14-nya. Jangan lupa. Oke, saya lanjutkan Pater ya. Dan Yang 14. selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dan ingat siapa yang mengajarkan iman Katolik kepadamu? Nenek dan kakek. Nenekmu. Iya. Nenek dan kakek. Karena iman itu lahir dari warisan mereka. Penting sekali. 2 Timotius yang sama 1 ayat 5 dan 7 sampai 7. Ingat bahwa iman yang ada padamu adalah karya nenekmu yang diteruskan kepada mamamu. Tetapi nenekmu yang mengajarkan kepada engkau karena bapak mamamu Protestan. Ingat nenekmu itu. Warisan terindah yang diajarkan kepada engkau. Siap.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia Dua akan... Timotius 1, Ya, Pak, ya. 1 ayat 5-7. Oh, sorry. Yang kau baca tadi ayat 3, bab 3. Iya, betul. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Luar biasa. Yan Bowo, makanya tadi saya tanya. Oh, nenekku berjasa sekali di dalam penanaman iman yang sebenarnya. Ingat nenekmu, oke? Iya, oke. Iya, Pastor. Salam kenal ya, saya dari Paroki Santo Franciscus, Maluku Utara. Maluku Utara nih. Mantap. Iya. Maluku Utara tuh yang gubernurnya ini Shirley nih kan? Iya, itu Serlik, itu Katolik juga Katolik dia. Ya, dia Betul. Ya, Banyak di sini Pak Tirto. Banyak di sini ada, saya punya paroki ini berapa tahun lalu ya, itu dia tuh mantan majelis, dia sudah masuk Katolik, sekarang anaknya sudah jadi suster. Wih, mantap. Luar biasa. Itu dia mantan majelis, dia masuk Katolik, anaknya sekarang sudah suster. Oke. Nah, hebat ya. Nanti kalau salam untuk Pak Majelis juga yang mantan majelis Itu dia sudah meninggal. Sudah meninggal Oh, dia. ya. Oh, mantap. Oh ya, maaf ya kalau kita doakan arwahnya. Oke. Iya. Banyak pertanyaan saya untuk mantan-mantan Protestan, kenapa mereka kembali ke gereja Katolik? Satu jawaban mereka, belajar, tapi belajar yang benar. Jackson ini salah satu. Jackson, kenapa engkau sampai Katolik? Belajar atau tidak belajar? Fides quaerens intellectum, iman mencari pengertian dan pemahaman karena belajar, Pak. Berarti Protestan yang sekarang tidak belajar apa-apa yang sekarang, yang datang dengan framing dan atomi. Saya tidak mau katakan bahwa jadi dalam Protestantisme tidak belajar, tapi tidak mau belajar yang benar dari guru yang benar. Iya. Pater, saya mau tanya boleh? Itu apa nih? Itu kalau saya ini kan keinginan dari kecil toh. Oh ya, sekali Pak Tauriel, kalau mau naik silakan. Sebentar, Ian, kita sapa dulu. Capone, halo Capone. Halo, selamat malam Pater, Salve. Ini nama belakang nih, BG ini asal dari mana nih? Ini nama samaran saja, Pater. Oh ya, pasti anak-anak Maluku Papua nih. Nah, Manado. Anak Maluku, Pater. Oh, pantas logatnya itu Maluku. Oke, 11 Oktober. Om 11 Oktober. 11. Halo Pak 11 Romo Oktober. dan teman-teman. Salam Ya, Tauriel, Pak Tauriel. Oke, mantap Pak Tauriel. Oke, jadi Om 11 tidak ya, kita turunkan mungkin ada yang lain. Oke, Om Capone, BG dan Om Tauriel, kita sapa dulu. Ian tadi ada pertanyaan kedua. Aduh, 11, kau omong di atas kah? Kau di atas diam-diam di bawah kota itu gimana? Nah, oke. Pater, izin parkun sebentar ya, soalnya ada doa rosario. Oh ya. Itu mantap. Izin parkun sebentar, ada doa rosario bareng, Pater. Oke, Iya, Jackson, silakan. Mantap. Oke, Pak. Oke. Pater, saya mau. Oh ya, Ian, silakan. Iya. Saya ini kan dari kecil punya pingin sekali kan